Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran virtual pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semangat? Mari kita ucapkan Allahu Akbar. Meskipun proses kegiatan belajar mengajar antara Bapak dengan kalian berbeda dengan biasanya, disebabkan kondisi adanya pandemi COVID-19, Bapak berharap kalian tetap bersemangat dalam berikhtiar mencari ilmu. Bagaimana? Siap? Semangat? Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran virtual untuk hari ini. Terlebih dahulu, seperti biasa, Bapak tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian agar tetap berdisiplin. Protokol kesehatan, yaitu mencuci kedua tangan, tidak lupa memakai masker ketika kalian akan beraktivitas di luar rumah, dan juga menjaga jarak. Serta yang terakhir, yang paling utama, yaitu tanamkan dalam keyakinan kalian, berserah dirilah kepada Allah, karena sebaik-baiknya perlindungan hanyalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul adzim. Baik, kita mulai, anak-anakku sekalian. Silakan kalian perhatikan tampilan layar yang Bapak tayangkan. Nah, dalam tampilan layar yang Bapak tayangkan ada instruksi perhatikan ilustrasi gambar. Nampak pada layar ada gambar sosok anak laki-laki yang sedang membersihkan seluruh anggota badannya dengan aktivitas mandi. Selanjutnya, gambar yang kedua dapat kalian lihat, dapat kalian perhatikan, yaitu ada sosok seorang anak laki-laki yang sedang mengambil air wudhu. Dan perhatikan tanda panah yang muncul. Diiringi tampilan gambar seorang anak laki-laki pula yang sedang melaksanakan kewajiban sholat. Nah, dari ilustrasi gambar yang nampak pada tayangan di layar virtual,
Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Coba. Ada seorang anak laki-laki yang sedang membersihkan seluruh anggota badannya dengan aktivitas mandi. Gambar yang kedua, seorang anak laki-laki pula yang sedang mengambil air wudhu. Dia berpakaian lengkap busana muslim, dan ada tanda panah yang menunjukkan ke salah satu gambar setelah dua gambar awal tampil tadi, yaitu seorang anak laki-laki yang sedang melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Coba, apa yang kalian pikirkan dari ketiga ilustrasi gambar tersebut? Gimana? Tepat sekali, ya. Ini menggambarkan satu aktivitas bagaimana seorang anak menjalankan kewajiban syariat, yaitu bersuci terlebih dahulu sebelum melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan secara seksama materi yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran virtual kali ini. Silakan kalian perhatikan tampilan pembelajaran virtual pada hari ini. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, media pembelajaran interaktif kelas 4, didesain oleh Bapak sendiri, dan insya Allah sesuai dengan ilustrasi gambar pada awal tampilan slide tadi. Materi yang akan Bapak sampaikan tentang bersih itu sehat. Baik, kita ucapkan bersama Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak memulai memberikan pemaparan berkenaan materi bersih itu sehat, ada beberapa aspek yang mesti Bapak terlebih dahulu sampaikan kepada kalian. Aspek-aspek tersebut dapat kalian lihat pada layar. Yang pertama, aspek kompetensi. Kita buka. Aspek kompetensi dasar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kemampuan atau pengetahuan apa yang mesti kalian miliki dalam materi yang akan Bapak sampaikan. Adapun kompetensi dasar tersebut yaitu 3.14, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Kompetensi dasar selanjutnya 4.14, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Itulah kompetensi dasar yang mesti Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, aspek indikator.
Kita buka. Indikator pencapaian kompetensi. Maksudnya adalah bahwa ketika kalian menguasai materi yang akan Bapak sampaikan, tentu harus ada indikator. Maksud dari indikator ini adalah tanda. Tanda yang menjadi bukti bahwa keahlian itu telah kalian kuasai. Adapun indikator pencapaian kompetensi, hanya 3 poin saja yang Bapak dapat sampaikan, yaitu 3.14.1 menjelaskan pengertian bersuci dari hadas kecil, 3.14.2 menerangkan macam-macam hadas kecil, 3.14.3 menemukan alat-alat untuk bersuci. Dan 2 aspek selanjutnya yaitu tentang materi dan kesimpulan. Tentu 2 aspek awal telah Bapak sampaikan, yaitu berkenaan dengan kompetensi dan juga indikatornya. Selanjutnya, mari kita masuk ke pokok pembelajaran virtual, yaitu penyampaian materi. Bersih itu sehat. Dari materi bersih itu sehat, ada beberapa bahasan pokok yang akan Bapak jelaskan, jabarkan kepada kalian. Yang pertama yaitu definisi singkat. Definisi singkat tentang bersih dan suci. Yang kedua, macam hadas. Dan tentu objek yang akan Bapak jelaskan, hadas di sini adalah hadas kecil. Dan selanjutnya adalah alat bersuci, yang terdiri dari macam dari alat bersuci tersebut dan juga jenisnya. Dan alat bersuci yang akan Bapak jelaskan di sini adalah air. Kita mulai dari definisi singkat bersih dan suci. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud bersih? Coba perhatikan satu persatu huruf yang berjejer membentuk satu kesatuan kalimat. Yang dimaksud dengan bersih, pertama adalah dimaknai sebagai bebas dari kotoran. Yang kedua, berkilau, nampak segar. Jadi jelas ya di sini ya, bahwa bersih itu pertama dimaknai sebagai kondisi bebas dari kotoran. Yang kedua dimaknai sebagai kondisi diri kita berkilau, nampak segar, indah. Lantas, apa yang dimaksud dengan suci? Suci dimaknai satu kondisi terbebas dari najis. Dan yang kedua,
dibolehkannya seseorang untuk beribadah. Dalam hal ini, contohnya beribadah sholat, melaksanakan tawaf, mengaji, dan sebagainya. Tentu, maksud dari suci di sini, ketika kondisi jasadiah kita dan hal-hal yang melekat dalam tubuh kita itu terbebas dari unsur najis dan juga hadas. Kira-kira paham sampai sini? Bisa dibedakan antara bersih dengan suci. Perlu Bapak sampaikan pula bahwa setiap yang bersih belum tentu dikatakan suci. Tapi seseorang yang kondisinya suci berusaha untuk berada pada kondisi bersih. Ilustrasinya seperti ini. Mohon maaf. Ketika kalian selesai buang air kecil atau air seni, maksudnya adalah kencing, ada aktivitas yang mana ketika selesai kalian kencing, tentu bagian dari tubuh yang mengeluarkan air seni itu tidak dikondisikan oleh kalian suci, dalam artian tidak dibasuh oleh tentunya oleh air ya, karena air nanti pada tampilan selanjutnya merupakan bagian dari komponen alat untuk bersuci. Nah, meskipun secara kasat mata pada saat kalian kencing atau apa itu istilahnya buang air kecil, tampilan kalian seperti orang yang segar, memakai jas, kemeja, rambut disisir rapi, kelihatan gagah. Orang beranggapan kalian ada dalam kondisi bersih, ya, rapi, kemeja, berdasi. Tapi ketika kalian sudah melakukan aktivitas kencing, buang air kecil, tapi tidak selayaknya dibasuh oleh alat untuk bersuci, yaitu air, maka pada saat itu kalian hanya berada pada kondisi bersih secara jasadi, tetapi tidak suci. Paham sampai di sini ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tentang macam-macam hadas. Dalam penjelasan Bapak, macam-macam hadas yang akan Bapak sampaikan itu yaitu hadas kecil. Di antaranya yang pertama yaitu ketika kalian buang air kecil atau air seni, itu berada pada kondisi kalian sedang berhadas kecil. Yang kedua, buang air besar atau tinja, maka pada saat yang sama ketika aktivitas itu dilakukan, setelah selesai, maka pada kondisi yang sama kalian sedang berhadas kecil. Hilang akal misalnya pada situasi ketika kalian tertidur atau pingsan, maka jumhur ulama bersepakat bahwa itu masuk kategori kalian sedang berhadas kecil. Selanjutnya, buang angin. Kalian bisa memaknainya, maksud dari buang angin itu seperti apa? Seterusnya, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Dan yang terakhir, menyentuh organ yang sensitif, dalam artian
kalian bisa memaknainya sendiri tanpa alas. Oke, paham ya sampai di sini ya? Macam-macam hadas kecil, dari mulai kalian buang air kecil, buang air besar, buang angin, menyentuh organ vital atau sensitif dari bagian tubuh kalian, dan lainnya. Nah, setelah pemaparan berkenaan tentang pengertian singkat dari bersih, suci, dan macam-macam hadas, maka sampailah ke materi macam-macam air. Macam-macam air ini Bapak sampaikan agar kalian tahu air mana saja yang dapat dipergunakan untuk kalian bersuci, karena air merupakan alat untuk mensucikan dan juga membersihkan bagian-bagian tubuh kita, baik dari hadas dan juga najis. Adapun macam-macam airnya, diantaranya yaitu air sumur. Tentu air sumur kalian sudah tidak asing lagi, sudah menjadi bagian atau instrumen yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya air laut, ya, air laut itu bisa dipergunakan untuk bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, ya. Ada juga air hujan. Selanjutnya air sungai, air salju, dan tentunya untuk wilayah kita khususnya umumnya di kebanyakan wilayah-wilayah di negara Indonesia, terkecuali di bagian timur yaitu di Papua, tidak ditemukan air salju. Selanjutnya air embun dan juga air danau. Nah, itulah macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci sekaligus membersihkan jasadi dan kelengkapan-kelengkapan yang melekat dalam tubuh kalian. Materi selanjutnya, nah, tadi telah Bapak sampaikan bahwa air sebagai bagian dari alat untuk bersuci dari hadas maupun najis, setelah tentunya debu, karena debu dipergunakan, termasuk juga alat suci dipergunakan dalam aktivitas bertayamum. Nah, di sini air tentunya dari sisi hukum memiliki kriteria. Di dalam syariat, meskipun banyak sekali macam-macam air, tetapi syariat memberikan batasan mana jenis-jenis air yang diperbolehkan untuk dipakai dalam kita melakukan aktivitas toharoh, baik dari najis maupun dari hadas, ya. Jadi tidak sembarangan hanya karena seumpama di lingkungan kita diberikan kemudahan adanya air, kalau tidak didasari ilmu berdasarkan syariat Islam, maka ibadah kita ini harus hati-hati, belum bisa dikatakan diterima seandainya tidak didasari sumber-sumber keilmuan yang jelas. Baik, jenis-jenis air
Yang pertama yaitu air mutlak. Maksudnya air mutlak itu air suci yang mensucikan, yaitu air yang masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal itu air suci tapi tidak mensucikan. Ya, air suci tapi tidak mensucikan. Artinya air ini telah dipergunakan sebelumnya untuk menghilangkan hadas atau najis. Walaupun tidak merubah ketiga unsur, baik warna, baik baunya, baik rasanya. Ya. Nah, ini termasuk kriteria air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kalian menampung air, ketika kalian beraktivitas wudhu ya, menampung air dibantu dengan teman sejawat, teman kalian mengambil air dengan alat gayung atau semacamnya, kondisikan seumpamanya dari bak, air itu dikucurkan, kalian tampung, di bawah tampungan telapak tangan kalian ada istilahnya ember untuk menampung. Nah, pada saat itu kalian sedang melaksanakan aktivitas wudhu. Ketika air itu diusapkan, diwudukan ke wajah kalian, tetesan-tetesan air itu tertampung ke dalam ember. Ya, tertampung ke dalam ember. Nah, tampungan dari air itu wujud ataupun jenis dari air yang tertampung dalam ember itu, bekas dari air wudhu itu dikategorikan air mustakmal dan tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci karena tidak mensucikan, meskipun air yang dalam tampungan tersebut tidak merubah dari tiga unsur, yaitu baunya, warnanya, maupun rasanya. Yang ketiga yaitu air musyamash, suci lagi mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Maksudnya adalah orang tua zaman dahulu biasa menampung air dalam bejana-bejana besar. Terkadang bejana-bejana besar itu disimpan di depan rumah tanpa ditutupi, tanpa adanya penutup. Maka ketika ada pancaran sinar matahari yang mengena ke dalam air tersebut, maka otomatis air tersebut menjadi kondisinya terasa hangat. Kadang seumpamanya kalau cuacanya terik panas sekali menjadi panas, maka air yang ada dalam bejana tersebut masuk dalam kategori air musyamas, suci dan mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Dalam artian kenapa tidak bisa digunakan? Karena syariat mencoba melindungi umatnya dari hal-hal yang dapat merugikan. Karena berdasarkan kajian medis, air yang terkena pancaran langsung dari sinar matahari bisa menimbulkan gejala-gejala penyakit, khususnya penyakit kulit. Yang terakhir yaitu air najis. Di sini jelas air najis itu air yang terkena najis, dan itu jelas tidak bisa dipergunakan untuk bersuci karena kondisinya air itu tidak suci dan mensucikan. Dimaknai sebagai air yang terdapat unsur kenajisan, sedangkan takaran atau volume dari tempat menampungnya air tersebut kurang dari 2 kulah. Nanti pada pertemuan yang akan datang mungkin Bapak akan menjelaskan maksud dari 2 kulah itu seperti apa.
Sampai pada kesimpulan, Bapak telah memberikan penjelasan pertama tentang pengertian singkat bersih dan suci, yang kedua tentang apa itu alat yang dapat dipergunakan untuk bersuci, dan juga bagian-bagian dari hadas kecil, ya. Kesimpulan secara singkatnya yaitu bersih, pertama bersih artinya bebas dari kotoran, yang kedua suci artinya bebas dari najis, sedangkan menurut syara atau hukum Islam berarti dibolehkannya untuk melakukan ibadah, dan yang ketiga najis. Najis artinya suatu keadaan yang menjadi terhalangnya untuk melakukan ibadah, ya. Dan menurut syara, najis dimaknai sebagai segala sesuatu yang diharamkan, Dan selanjutnya berkenaan dengan hadas, tadi telah Bapak kebukakan di materi bahwa hadas kondisi di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah, ya, sebelum dia berada pada kondisi suci. Berkaitan dengan alat-alat untuk bersuci, yaitu air, tadi telah Bapak paparkan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, Bapak akan memberikan pemaparan yang lebih jelas berkenaan alat-alat yang dipergunakan untuk bersuci, khususnya air, dan juga debu untuk tayamum. Demikian pemaparan materi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya Bapak berharap ilmu Bapak dapat dipraktekkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena toharoh itu merupakan bagian dari risalah agama yang tidak hanya mendekatkan diri kita untuk senantiasa menjalankan perintah agama, tetapi lebih kepada perlindungan kepada diri kita. Karena dengan toharoh, dengan bersuci, dengan bersihnya jasad kita, sucinya jasad kita, insya Allah jaminan perlindungan Allah akan senantiasa mengiringi kita dimanapun kita berada. Seperti kalian ketahui bahwa pada kondisi sekarang, di tengah merebaknya pandemi corona, maka kebersihan dan kesucian diri lebih diutamakan, lebih ditekankan untuk terus-menerus secara istiqomah diterapkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.